kembali lagu pujian Tuhan Yesus baik. Bila tidak ada, mari kita angkat lagu pujian Janjimu Seperti Fajar.
Tuhan. Selamat malam semuanya. Saudara bersukacita malam hari ini. Amin. Ya, mari siapkan hati kehidupan saudara semua. Siapkan Alkitabnya, jangan handphonenya. Kalau tidak ada Alkitab, ya udah handphone. Sama-sama buka di dalam 1 Tesalonika. 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17, 18. Yang sudah menemukan katakan amin. 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17, 18. Yang sudah temukan katakan amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan baca ayat ini secara bersama-sama. Mari Bapak Ibu Saudara semua bangkit berdiri. Kita baca ayat ini bersama-sama dengan suara yang tegas, bukan keras. Setelah hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Ayo silakan duduk saudara semua. 16, 17, 18. Saudara harus hafal ketiga ayat ini. Karena ketiga ayat ini itu berbicara bagaimana gaya hidup seorang yang benar. Gaya hidup. Seringkali gaya hidup ini bisa diartikan adalah sebuah bentuk upaya pengungkapan jati diri seseorang tentang dirinya. Karena gaya hidup kita itu tidak akan pernah luput dari perhatian orang-orang banyak. Gaya hidup kita seringkali menjadi perhatian dari orang-orang sekitar kita. Karena gaya hidup kita sendiri itu banyak, makanya menjadi bahan perbincangan dari banyak orang, bahan perdebatan bisa juga. Karena perdebatan itu pasti ada dua sisi pandang yang berbeda mengenai gaya hidup seseorang. Maka dari itu gaya hidup kita sering dinyatakan dalam kebiasaan-kebiasaan kita sehari-hari. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang menjadi kebiasaan hobi kita, seperti apa gaya hidup kita. Itu ditunjukkan dari sikap dan sifat kita sehari-hari, perilaku-perilaku kita sehari-hari, tindakan-tindakan kita sehari-hari. Karena gaya hidup itu ada dua, benar atau buruk. Kalau nilai-nilai yang kita serap, yang kita tangkap, yang kita pahami itu adalah sebuah nilai-nilai yang baik, yang benar, otomatis gaya hidup kita adalah benar. Sebaliknya, kalau gaya hidup kita buruk, artinya pemahaman-pemahaman, pengertian-pengertian, nilai-nilai yang kita terima itu berarti adalah suatu nilai yang tidak baik, suatu nilai yang buruk, yang dapat mengubah gaya hidup kita yang tadinya sehat menjadi tidak sehat, yang mengubah gaya hidup kita yang benar menjadi tidak benar, dari benar menjadi buruk. Jadi di antara kedua gaya hidup tadi, kita semua ini ada di pilihan yang mana? Benar atau buruk? Itu yang bisa menjawab hanya pribadi kita masing-masing. Tapi kembali lagi, semua itu dinilai oleh orang lain. Entah itu kita ini adalah pribadi yang mempunyai gaya hidup yang baik, yang benar, atau pribadi gaya hidup yang buruk. Karena lagi-lagi orang Kristen itu adalah orang-orang yang sering dilihat. Benar tidak? Kalau kita sekolah nggak pakai, cewek-cewek nggak pakai hijab, pasti kita yang sering dilihatkan. Ih, orang Kristen, ih gini. Orang Kristen itu identik dilihat oleh orang lain. Orang Kristen itu identik diperbincangkan oleh orang-orang lain, apalagi kita adalah kaum minoritas. Maka dari itu gaya hidup orang Kristen karena selalu dilihat, tidak luput dari perhatian. Kembali lagi, Rasul Paulus mengingatkan di dalam 3 ayat ini mengenai gaya hidup orang Kristen yang benar. Bukan gaya hidup orang Kristen atas kartu pelajar saja atau berdasarkan KTP saja, bukan Kristen KTP atau Kristen kartu pelajar. Tapi Rasul Paulus menasihatkan kita ke
harus benar di hadapan semua orang, terlebih di hadapan Tuhan. Ya, maka dari itu gaya hidup orang Kristen haruslah gaya hidup yang benar. Lalu bagaimana gaya hidup orang Kristen yang benar? Ayat yang ke-16. Coba baca secara bersama-sama. Ayat yang ke-16. 2, 3. Bersukacitalah senantiasa. Gaya hidup orang Kristen yang benar yang pertama adalah hidup harus penuh dengan sukacita. Bersukacitalah senantiasa. Sukacita itu menurut saudara semua levelnya di bawah senang atau di atas senang? Di bawah apa di atas? Di atas. Sukacita itu levelnya paling tinggi. Ya. Antara senang, bahagia, itu sukacita levelnya di atas berdua tadi. Dua tadi. Orang benar itu, orang Kristen itu harus hidup penuh dengan sukacita. Amin. Saudara tahu kan ayat hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Bahkan hati yang gembira membuat jiwa segar. Tubuh itu terasanya sehat terus. Mari belajar untuk hidup tetap penuh dengan sukacita senantiasa. Daud dalam Mazmur 122 ayat yang pertama, coba kita buka bersama-sama. Mazmur 122 ayat yang pertama. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Siapa di sini di antara kita semua yang sering ngajak teman-temannya ke gereja? Boleh angkat tangannya? Ya, pasti di antara kita banyak yang mengajak teman-temannya untuk pergi ke gereja. Nah, teman-teman yang diajak harusnya itu sukacita. Amin. Jangan karena malas-malesan. Jangan mikirnya minggu depan aja. Besok hari Minggu kan ada. Iya, kalau saudara dikasih kesempatan untuk menikmati hari esok. Kalau hari ini, detik ini kita yang waktu kita yang terakhir kan kita nggak tahu. Jadi pergunakanlah waktu ketika diajak teman-teman pergi ke gereja, ayo ikut. Tandanya Tuhan itu lagi menegur saudara karena saudara mungkin berpikir malas beribadah. Jadi ketika diajak teman-teman, ayo beribadah coy, ayo beribadah, itu saudara sukacita. Iya ya benar, harus seperti Daud, seorang raja aja diajak pergi ke rumah Tuhan aja sukacita. Kita anak Tuhan juga harus sukacita, amin. Ya, harus sukacita terus senantiasa. Karena ketika kita berada di rumah Tuhan seperti malam hari ini, ketika kita berada di hadirat Tuhan, itu sukacitanya tidak ada yang bisa dapat digantikan oleh apapun, saudara-saudara semua. Karena ketika kita berada di rumah Tuhan, ketika kita penuh dalam hadirat Tuhan, ketika selesai beribadah, itu sukacita kita itu penuh dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar bergembira, bukan hanya sekedar happy, senang, tidak. Tapi itu adalah sukacita kita itu penuh, sehingga memberikan kekuatan baru dalam kehidupan kita untuk menjalani hari-hari kita berikutnya. Pernah tidak berpikir bahwa mengikut Tuhan itu selalu baik-baik saja? Pasti pernah kan di antara kita kalau ikut Tuhan tuh kayaknya happy-happy aja kan? Ikut Tuhan tuh kayaknya senang-senang aja. Salah kalau pemikiran kita seperti itu. Ikut Tuhan bukan berarti kita senantiasa dapat apa yang kita mau. Ikut Tuhan bukan berarti kita hidup baik-baik saja. Maksudnya baik-baik saja ini, kita itu pasti dapat ujian, kita itu pasti dapat masalah. Ikut Tuhan itu tidak seberekspektasi tinggi yang kalian pikirkan bahwa senang-senang saja, tidak. Ikut Tuhan itu harus dapat semuanya. Ujian, cobaan, masalah hidup itu pasti ada. Apalagi anak-anak muda. Bukan berarti kita anak-anak muda kita nggak punya ujian, kita nggak punya masalah. Ujian itu datang ketika kita memilih suatu pilihan untuk menentukan bagaimana masa depan kita kelak. Itu ujian. Bagaimana penawaran-penawaran dunia yang membuat kita harus memilih, tapi sebenarnya ada hasil yang tidak baik. Ada ujiannya, ada masalahnya, ada prosesnya. Bukan berarti orang-orang tua saja yang mengalami
kecil, ketika kita, ya saya mau ikut Tuhan, itu sepaket dapatnya. Namun sekali lagi saudara semua, kenapa kita harus bersuka cita? Karena kan kita berpikir nggak logis ya, kok dapat masalah kita harusnya sukacita, kok dapat proses hidup kok Tuhan bilang kita harus sukacita. Karena di dalam Yohanes 15 di sana dikatakan bahwa aku mengasihi semuanya. Jadi ketika kita mendapat suatu ujian, ingat kasihnya, ingat kebaikannya, akan timbul sukacita yang baru bagi kehidupan kita. Amin. Ingat bahwa ujian yang Tuhan kasih, Tuhan juga kasih kok pertolongannya. Ujian yang kita dapat, ujian yang kita terima dari Tuhan, Tuhan juga gantikan dengan jalan-jalan keluar yang pasti. Amin. Ketika kita bingung mau universitas mana, ketika kita bingung mau melanjutkan sekolah di mana, ingat Tuhan kasih jawaban. Itu sukacita yang baru dalam kehidupan kita. Amin. Ingat terus kebaikannya, ingat terus bahwa karena Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang maha adil. Dikasih ujian, tapi kekuatan juga kita terima. Dikasih ujian, tapi jawaban juga kita terima. Dikasih ujian, sukacita juga kita terima. Amin. Nah, maka dari itu, gaya hidup orang Kristen yang benar itu harus sukacita senantiasa. Karena senantiasa ini, itu artinya selalu, setiap waktu dan selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Yang pertama tadi gaya hidup orang benar. Yang pertama adalah tetap bersukacita. Lalu yang kedua di ayat yang ke-17. Kembali lagi di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Mari sama-sama buka biar kita membaca bersama-sama, biar kita mendapatkan berkat-berkat baru dari Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. 2, 3. Tetaplah berdoa. Gaya hidup orang Kristen yang benar. Yang kedua adalah tetap berdoa. Doa itu bagi orang percaya adalah, tahu nggak? Nafas. Jadi doa bagi orang percaya adalah nafas hidup. Jadi kalau kita nggak doa, artinya kita nggak nafas. Maksudnya gimana? Tubuh kita hidup, tapi jiwa kita seolah-olah mati kalau kita tidak berdoa kepada Tuhan. Tubuhmu kuat, tapi jiwa dan batinmu itu goyah kalau kita tidak berdoa. Jadi harus punya gaya hidup yang hidup di dalam doa. Harus punya kepribadian senantiasa berdoa, duduk di bawah kaki Tuhan. Karena doa melenyapkan segala ketakutan. Doa melenyapkan segala kekhawatiran yang kita ada hari-hari ini, kita punya hari-hari. Apa yang menjadi ketakutan? Apa yang menjadi kekhawatiran hari-hari ini? Jawabannya cuma, ayo doa, doa dan doa. Tetaplah berdoa. Hanya 2 kata, ya nggak? Tapi dilakukannya, sulitnya minta ampun. Apalagi kalau udah di kamar pengennya tidur kan, bukan berdoa. Kadang kalau udah ngantuk, malam juga lupa berdoa. Atau bangun pagi-pagi telat, kadang juga kita lupa untuk berdoa. Manusia seperti itu saudara, mudah lupa. Padahal sepele berdoa. Artinya setiap agama itu harus berdoa. Apalagi kita orang Kristen yang dilihat. Tetap berdoa. Bangun pagi berdoa. Mau makan berdoa. Mau tidur berdoa. Mau ujian berdoa. Mau belajar berdoa. Ayo belajar lagi. Selidiki hati kita ini. Udah belum sih kita itu rajin berdoa? Kita menuntut setiap jawaban-jawaban dari Tuhan, tapi kita lupa kita tidak berdoa. Kita selalu menuntut diberi kekuatan sukacita, tapi kita kembali lagi lupa berdoa. Kita mau hidup baik-baik saja, tapi kita lupa untuk tidak berdoa. Tapi kita lupa untuk berdoa. Maka dari itu, kita harus punya gaya hidup, yaitu hidup di dalam doa. Tetaplah berdoa. Karena berdoa itu artinya kita tinggal di hadapan Bapa. Kita duduk di bawah kakinya Tuhan. Kita berseru mendambakan kasih karunia-Nya, kasih setia-Nya, dan berkat-Nya. Jadi berdoa itu, hadiahnya yang kita terima itu jauh luar biasa. Tapi ketika kita berdoa, jangan kita selalu menuntut, tapi kita juga berdoa supaya kita mengerti rencana-rencana
kita berekspektasi sesuatu yang besar, tapi Tuhan tidak kasih, itu berarti bukan Tuhan tidak sayang kita. Artinya Tuhan punya jauh yang lebih baik, bahkan terbaik bagi kehidupan kita. Amin. Nah, seperti orang tua tahu anak kecil itu belum bisa naik motor. Contohnya sederhananya seperti itu. Makanya nggak dikasih. Demikian juga dengan kita. Kalau tidak dikasih, bukan berarti Tuhan tidak mau, tidak menyayangi, tidak mengasihi kita, tidak. Justru Tuhan tahu mana yang terbaik, mana yang lebih baik untuk kita. Jadi jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Walaupun saya pernah kecewa dengan Tuhan, apa yang sudah saya rencanakan itu tidak Tuhan jawab. Tapi saya diingatkan kembali bahwa kita itu menjadi pribadi harus mengerti rencana Tuhan. Jangan selalu menuntut apa yang kita mau. Egois namanya kalau kita selalu menuntut apa yang kita mau. Tapi kan saya sudah merancangkan sesuatu, saya sudah menyiapkan segala sesuatu ini dan itu, kecil maupun besar. Tapi kita lupa, kita punya Tuhan yang pegang masa depan kita. Kadang kita lupa siapa yang punya hidup kita ini. Kita menuntut untuk mau ini, mau itu, dan ini, dan lain-lainnya. Tapi kita lupa siapa sih yang punya hidup kita ini. Bukan orang tua, saudara. Tapi Tuhan di dunia ini hanya diwakilkan oleh orang tua. Jadi ketika kita punya suatu rencana, itu andalkan Tuhan. Ketika kita punya suatu rencana, diskusikan dengan Tuhan lewat doa. Jangan menuntut, jangan sok jago, bahasa kasarnya. Jangan sok jago, jangan egois. Ingat, senantiasa hidup dalam doa. Tetaplah berdoa seperti yang Rasul Paulus katakan di dalam Jemaat Tesalonika. Terlebih mengajarkan kepada kita semua hari ini. Bahkan tetaplah itu artinya konstan, berulang-ulang, konsisten. Ayo belajar. Memang doa itu sulit, sama sih juga masih belum setia untuk berdoa. Mari saya, saudara, kita semua yang hadir malam hari ini, ayo belajar lagi untuk berdoa. Hal kecil pun didoakan. Bangun di pagi hari pun doa, supaya ada berkat-berkat yang tak pernah kita pikirkan, kita terima. Amin. Ya. Di dalam segala kesempatan tetap berdoa. Walaupun situasi kondisi sekarang ini tidak baik, mari segala kesempatan kita tetap berdoa. Pasti saudara-saudara rindu bersekolah kan? Rindu teman-teman kan? Ayo berdoa supaya tetap Tuhan campur tangan bagi Indonesia negara kita. Amin. Ya, jangan sampai situasi membuat kita kalah sehingga kita tidak berdoa. Yang ketiga, yang terakhir. Oh ya, satu lagi saudara, bahwa berdoa di dalam Lukas 18 itu ada perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Ini menegaskan, mengajarkan kita kepada kita semua bahwa supaya kita hidup di dalam doa dan berdoa itu tidak jemu-jemu. Coba ya kita buka sama-sama ya. Lukas 18 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Ya, perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Sini menceritakan bahwa ada seorang janda yang datang ke seorang hakim untuk dibela haknya. Tapi hakim itu tidak menghiraukan. Namun di dalam ayat yang ke-7 sampai yang ke-8 di sana dikatakan bahwa tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ya, ini mengajarkan kepada kita, ayo tetap berseru, tetap berdoa, jangan pernah malas, jangan pernah lupa. Berdoa tidak jemu-jemu, tetap berdoa. Supaya apa yang kita minta, Tuhan kasih. Apa yang Tuhan rencanakan, Tuhan juga kasih dalam kehidupan kita. Jadi jangan sampai engkau hidup di luar Tuhan karena tidak berdoa. Jangan sampai kita hidup di luar Tuhan sehingga Tuhan tidak lagi memperhatikan kita. Berdoa itu penting karena tadi nafas orang hidup. Yang ketiga, selain bersukacita selalu senantiasa dan tetap berdoa,
kembali lagi kita diingatkan malam hari ini mengucap syukur. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Untuk senantiasa kita mengucap syukur. Jangan lupakan segala kebaikannya. Ayo mengucap syukur, berterima kasihlah kepada Tuhan atas kebaikan dan kemurahannya kita ada hari ini. Di luar kota lain saudara, belum tentu ibadah ada malam hari ini. Belum tentu kita berkumpul kembali tempat ini. Tapi hari ini kita boleh beribadah itu semua karena kebaikan Tuhan. Jadi jangan lupa untuk mengucap syukur. Ketika saudara bisa mengucap syukur, dilihat orang lain, saudara bisa menjadi teladan hidup dalam selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Karena sering kali kita lupa bersyukur karena lupa dengan apa yang Tuhan buat. Saya undang para pemain musik maju ke depan. Ini yang menjadi firman Tuhan malam hari ini. Tetaplah bersuka cita senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah. Jadi ketika kita adalah anak-anak Tuhan, kita harus melakukan segala kehendak Allah. Puji nama Tuhan. Kita bangkit berdiri saudara semua. Kita menyanyikan pujian Ya Tuhanku aku hendak bermazmur bagimu. Rasa syukur kita itu bisa kita ungkapkan lewat pujian dan penyembahan kita. Rasa syukur kita itu bisa kita lakukan ketika kita merenungkan firman Tuhan yang kita dengar. Mari malam hari ini saya, saudara semua yang ada belajar untuk mempunyai gaya hidup orang benar, punya gaya hidup yang benar di hadapan Tuhan. Jangan menjadi pemuda tidak benar. Mari generasi ini kita
minggu ini sampai 2 minggu ke depan itu yang melayaninya adik-adik yang baru-baru ya. Jadi siap-siap, masih ada waktu kan 1 minggu lagi. Kalau misalkan ada yang dipahami boleh tanya-tanya ke Teresia atau ke Samuel. Dan sekarang sekretaris sudah ada 2, saudara Deo dan saudari Dwi. Saya minta nanti setiap minggu itu sekretaris itu tugasnya mencatat ayat firman Tuhan. Bebas mau ganti-gantian nggak apa-apa, mau catat berdua nggak apa-apa. Nanti setiap selesai ibadah ayat firman Tuhan yang sudah dicatat boleh di share ke Teresia apa ke Samuel. Teresia minta selamat bertugas supaya kita sama-sama bisa kerjasama. Saya minta juga teman-teman semua kompak ya. Untuk soal Teresia Samuel mau ada rencana. Kan kita sudah punya Instagramnya supaya nggak off gitu, maksudnya nggak supaya aktif. Jadi kita bikin ini nanti setiap minggu, setiap mulai ibadah akan ada poster yang akan diposting di grup di itu Instagram Youth Anugerah Sinang Laut. Jadi yang belum follow boleh follow, kalau mau follow back boleh DM. Oke? Tetap jaga kesehatan, jangan pakai masker jika keluar, Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita bangkit berdiri, kita angkat diri pada kita. Bersyukur atas kebaikan Tuhan yang terjadi dan kami alami malam hari ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, kami sehat, kami kuat, diberkati karena kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, kami diberkati dalam ibadah malam hari ini, dalam ibadah Youth Anugerah Sinang Laut, diberkati lewat pujian, diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Anak-anak-Mu yang berbahagia dalam ibadah malam hari, Tuhan berkati mereka, sekolah mereka, pendidikan mereka, bahkan pekerjaan dari orang tua mereka. Tuhan berkati mereka semua. Lebih adik-adik kami yang baru belajar memimpin pujian, Tuhan juga berkati dalam pengurapan Allah dalam kehidupan mereka. Berkati juga Keisha menyampaikan kebenaran firman-Mu. Segala rencana masa depannya berserahkan juga ke dalam tangan. Kami semua yang hadir malam hari ini, masa depan kami ada dalam tangan-Mu. Masa depan kami adalah masa depan yang ceria, masa depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Bapa dalam surga. Sebentar kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan sertai kami, tiba di rumah dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Bertemu dengan orang tua, bertemu dengan keluarga kami. Bahkan tangan-tangan kami yang terulur memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini, Tuhan balas, Tuhan ganti dengan berlipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya, pemuda remaja, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat. Pemuda remaja yang dikasih oleh Tuhan, kembalilah pulang ke rumah masing-masing dengan membawa berkat yang melimpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan dan pengurapan dari Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara dan saya malam ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dengan pengucapan syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.